Shalom, bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Kasih GKJ Karangdowo. Dan tema renungan hari ini adalah selalu tersedia harapan ketika ada kepedulian. Yang diambilkan dari Injil Yohanes 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih tentu pernah mendengar kata-kata wong legan golek momongan. Dan kata-kata ini seringkali melekat dalam kita, atau mungkin malah seringkali kita juga yang mengucapkan kata-kata ini. Yang maksudnya adalah ketika kita sebetulnya masih bisa untuk bersantai, masih bisa untuk hidup dengan tenang, tapi kita malah memilih untuk repot. Jadi maka dikatakan wong legan golek momongan. Dan dari kalimat ini juga berkaitan atau bisa kita hubungkan ketika Tuhan Yesus dalam mujizat pertama kali yang dilakukannya ketika mengubah air menjadi anggur di Kana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika itu ada pesta pernikahan yang begitu megah terselenggara di sana. Ternyata anggur yang disuguhkan waktu itu habis. Padahal anggur ini sangat melekat dengan sebuah pesta pada zaman itu. Jadi pesta kalau tidak ada anggurnya rasanya seperti ada yang kurang. Dengan ini tentu orang-orang yang ada di sana, yang ada di belakang layar, mereka juga melihat hal ini dan mereka menjadi bingung. Dan Maria melihat hal tersebut. Maria punya kepedulian yang besar dalam hidupnya. Dia melihat nantinya kalau misalkan tidak ada anggur yang disediakan, pasti penyelenggara pesta ini akan merasakan malu. Atau mungkin bisa jadi dicibir oleh orang lain karena tidak ada anggur atau kehabisan anggur tadi. Tapi Maria dengan keteguhan hati, dia percaya bahwa putranya Tuhan Yesus Kristus punya mujizat dan kuasa yang besar. Maka Maria mendatangi Tuhan Yesus dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyediakan anggur bagi pesta pernikahan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Maria menemui Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus tidak langsung mengiyakan permintaan dari ibunya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti dulu belum saatnya. Yang dimaksudkan adalah menunggu ketika Allah berkarya. Namun Maria tidak memaksa Tuhan Yesus pada saat itu. Mungkin ketika kita ingin punya pengharapan kepada Tuhan, kita punya keinginan kepada Tuhan, kita mintanya segera kepada Tuhan. Yuk gendang cepet toh Tuhan. Kita merasa malah kita yang mendikte Tuhan Yesus. Tetapi melalui Maria, dia percaya keseluruhnya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan kuasanya yang besar. Dan terbukti nyata, Tuhan Yesus menyatakan karyanya, melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur dalam tempayan-tempayan yang besar. Bahkan anggur yang disajikan waktu itu bagi para tamu, anggur yang paling nikmat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah bersama kita belajar dari Maria yang punya kepedulian dan ketulusan hati, tidak merasa terbeban, tidak merasa repot ataupun yang lainnya, tapi dia melakukan dengan tulus, dengan kerendahan hatinya, dan dia memikirkan orang-orang di sekitarnya. Dan marilah kita juga belajar dari Maria pula yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa ia punya kuasa yang besar. Marilah kita saling peduli kepada sesama, marilah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.